eh, Ka'bahnya Abroha yang tidak rampung renovasi itu. Nah, sehingga dia ingin ayo ke Mekah. Selain dia sudah dihina oleh orang Mekah, maka dia berangkat, ayo kita hancurkan Ka'bah. Supaya orang Mekah itu, orang-orang kalau tawaf itu tidak perlu jauh-jauh, ayo come on, datang aja ke Yaman. Berangkat dia dari Yaman, tapi dia aslinya dari Ethiopia, Habasyah. Lah Ethiopia itu tempatnya macam-macam. Afrika kan seperti taman safari, gajah, singa, ya, wedus, itu ada semua di sana. Makanya orang Mekah heboh, sehingga mereka menamakan tahun itu tahun gajah, karena gajah itu tidak ada di Jazirah Arab. Onta ada, sapi ada, kambing ada, ayam ada, tapi yang namanya gajah tidak ada gajah. Maka berangkatlah dia dari Ethiopia dengan membawa gajah, dan yang paling besar namanya Mahmud. Tidak ada, memang orangnya besar. Mahmud, maksudnya Mahmud itu kan terpuji, bagus. Ya, Mahmud juga nama Rasul. Mahmud itu maksudnya terpuji, bagus. Tapi kalau Muhammad yang selalu terpuji, kalau Mahmud itu terpuji. Maka si rombongan ini tadi transit di Yaman. Dia transit di Yaman. Setelah dari Yaman, dia berangkat rombongan membawa pasukan gajahnya dan ribuan pasukan manusia. Berangkat dari Yaman menuju Mekah. Kalau naik pesawat 1 jam. Kalau naik jalan bis 24 jam lah kurang, atau 30 jam. Kalau tidak ada masalah di perbatasan, kalau lancar sekitar 30 jam naik bis. Kalau berjalan bisa jadi 1 bulan. Loh kan, masuk 1 bulan, ya, masuk istirahat Pak. Masuk jalan tok ini 30 hari. Ya, bisa jadi 1 bulan, karena mereka biasanya kalau di perjalanan di padang pasir malam istirahat, malam dipakai tidur, duduk. Tapi kalau siang dipakai jalan. Kemudian sampailah dia di perjalanan itu ke beberapa tempat yang di sana banyak kandang-kandang onta. Di luar, di perjalanan itu, ya melewati itu. Son'a melakukan perjalanan, nanti dia mulai masuk Arab Saudi itu ketemu orang yang memiliki kandang onta, dirampas sama dia, begal. Jadi kalau dia lewat, dia menghancurkan. Terus begitu, ya, terus begitu. Dia jalan, dia mengambil saonoknya sudah. Toko-toko kelontong, toko-toko apa namanya? Golongan minimarket itu disamblek semua sama dia. Terutama onta, kan ontanya diambil, dibelai di jalan supaya dia bisa sampai Mekah dengan selamat. Singkat cerita, dia termasuk datang ke tempatnya, kandangnya Abdul Muthalib, kandangnya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib orang kaya yang memiliki sekitar 200 onta, memiliki sekitar onta sing istimewa, bukan onta yang, kalau sapi itu yang istimewa itu simental, limosin. Hah? Limosin paling tinggi apa? Paling mahal sapi itu apa? Brahma. Paling sapi kan antum banyak yang sahibul sapi. Apa lep? Simental paling mahal. Ya, akhirnya diambil sapi-sapi yang istimewa itu diambil, unta-unta yang istimewa itu diambil. Sampailah dia di penghujung kota Mekah sebelum dia masuk ke kota Mekah. Maka dia memerintahkan Abroha, dan mohon maaf pasukannya ini ya orang berkulit hitam, ya, orang berkulit hitam Ethiopia, terutama si Abroha yang memang
mohon maaf, ada satu cacat di wajahnya, tidak saya sebutkan ya. Ada cacatnya di wajahnya. Dan orangnya mohon maaf, pokoknya gitulah ya. Ciptaannya Allah, kita tidak menghina. Tapi memang ya sudah gak boys dan suka membuat masalah. Karena kan begitu. Orang kalau sudah tidak diberi kelebihan oleh Allah terus berbuat masalah itu sudah nol pudel. Ya ada orang tidak cantik gak jilbaban, aduh sudah tidak cantik gak jilbaban. Ya, yang mau disombongkan itu apanya? Yang cantik gak jilbaban aja dosa, gak cantik gak jilbaban itu kan gak menarik, itu dosa juga. Lalu dia tidak menarik aja dibuka. Anda bisa bayangkan kalau dia cantik kira-kira ya apa? Bisa gondol dia ke jalan. Orang kalau badannya masih sehat, masih muda, masih umur 20 tahun, pakai pakaian ketat perempuan, itu karena dia mau menunjukkan kepada orang lain, saya begini. Nah, kalau sudah putune pitu, cucunya sudah banyak, cucunya segudang kalau bahasanya dulu, masih pakai ketat juga, itu Anda bisa bayangkan, bukan karena dia pakaiannya yang milih begitu, karena memang mentalnya kepingin buka. Jadi gak pantas dibuka aja sama dia. Itu dosanya bisa double. Karena mentalnya yang sombong itu mentalnya. Nah, kemudian ini si Abroha juga begitu. Cari masalah terus. Sampai di depan kota Mekah, kemudian dia mengatakan, coba anak buahnya suruh turun, cari orang Mekah. Orang Mekah mulai bingung dari jauh, itu kok banyak orang begitu. Anda pernah lihat film-film perang zaman kolosal dulu kan? Ya, bukan yang golongan Brahma sama Mantili, bukan. Ini ribuan orang ini, banyak gajah orang Arab ceklandas. Ini apa-apaan ini? Mereka kabur semua. Satu masuk, orang yang bisa bahasa Arab. Mana rajanya kota Mekah? Kami mau berunding. Metu Abdul Muthalib sendirian. Wah, semoga kita bisa masuk surga. Ya, kita kepingin ketemu sama Abdul Muthalib. Karena kalau Anda lihat di kitab apapun, pasti fisiknya sama. Tinggi, proporsional, wajahnya putih kemerahan. Dan sangat tampan, tinggi. Jalan dengan tongkatnya. Walaupun sudah tua itu masih tampan. Datang sendirian. Masya Allah. Kakek saya begini. Kak drop-dropan. Datang beliau sendirian. Abroha lihat. Masya Allah. Siapa ini? Cahaya ini kan, cahaya wajahnya ini kan sudah membawa cahayanya Rasul yang sudah hampir lahir. Itu yang membuat beliau kakek-kakek Rasul itu luar biasa tampannya. Tinggal Abdillah, Nabi lahir. Dari zaman Nabi Adam itu selalu di wajah mereka tampak ke cahayanya Rasul itu, dan semakin turun itu semakin terang dan semakin indah. Siapa ini? Kemudian orang-orang anak buahnya Abroha mengatakan ini orangnya. Abroha dari atas punggungnya gajahnya turun dia. Turun. Karena melihat haibah wibawanya seorang Abdul Muthalib, dan juga karena dia tidak mau diketawain sama anak buahnya. Karena melihat perbedaan antara dia dengan Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib punggungnya itu ada panggungnya di atasnya itu untuk duduknya Abroha. Sehingga Abroha itu duduk di atas gajah. Pawang gajah dia. Nah, dari bawah ini orang kalau melihat, waduh, sisi cici api, sisi cici awone. Sehingga dia turun aja daripada kelihatan saya. Di bawah kan tidak kelihatan. Sampai mau apa? Katanya anak Abdul Muthalib. Saya mau menghancurkan Ka'bah, Mbak. Kalau kamu mau mengalah, kamu mau damai, tidak saya bunuh orang Mekah. Saya biarkan kalian hidup. Kasih jalan aja. Kasih jalan. Saya tidak akan membunuh. Saya tidak akan melecehkan perempuan. Saya tidak akan membunuh anak kecil.
saya tidak akan menghabisi kehidupanmu. Kamu punya kehidupan. Ya, saya akan membiarkan kamu hidup. Ka'bahmu tok tak jur. Apa pendapat? Kata Abdul Muthalib, kamu katanya ngambil onta saya. Abraha lihat, loh, apa-apaan ini? Dia lihat sama teman-temannya, ini yang jaga kota Mekah, kota suci itu yang jaga kamu. Iya. Mau saya hancurkan, kamu cuma bilang bingung ontamu. Iya. Siapa sih? Kata Abdul Muthalib, Ana Rabbul Ibil. Saya tidak bisa membayangkan ya, momen waktu Abdul Muthalib bilang itu. Ambil dokur, Ana Rabbul Ibil walil baiti Rabbu yahmiha. Saya jeragan tuannya onta. Ka'bah punya tuan sendiri yang akan menjaga. Kembalikan onta saya. Abraham mulai bleng. Iki gue tuh orang biasa. Maju sendiri dia. Ini ribuan orang. Saya punya Tuhan yang akan menjaganya. Tidak akan sampai kamu ke sana. Akhirnya Abraham mengatakan, ya sudah, berapa tadi yang diambil? Kamu ambil di daerah sana sekitar 200 onta, kembalikan. Dikembalikan 200 onta. Silahkan kamu kalau mau nyerang. Silahkan. Oh ya, siapaan? Pasukan itu ada yang makan kelepon, ada yang akhirnya masuklah Abdul Muthalib memberi siaga kepada orang-orang Mekah. Hei orang Mekah, cepat-cepatlah kalian naik ke gunung. Cepat-cepatlah kalian naik ke gunung. Akan ada azab sebentar lagi dari Allah. Naiklah kalian ke gunung. Abdul Muthalib, kalau bukan orang baik, mana ada orang bisa begitu. Kalau dia tidak muslim, mana bisa dia tahu akan ada azab. Ya, ini kakeknya Rasul ini. Naiklah ke gunung semua. Dan orang kalau sudah Abdul Muthalib mengeluarkan satu statement, tidak ada yang tanya. Kenapa? Tidak ada. Sekarang naik ke gunung, langsung tidak pakai ada apa? Tidak usah tanya. Naik langsung bet. Abdullah anaknya juga begitu, tapi usianya tidak terlalu panjang. Rasul juga begitu ketika sebelum jadi nabi. Ucapannya tidak pakai dicerna. Kenapa begini? Tidak ada. Rasul bilang apapun, ya itu orang kepada keluarganya Nabi dulu begitu. Setelah Rasul jadi nabi, baru mereka membangkang. Sebelumnya kalau urusan duniawi tidak ada yang berani mengatakan kenapa begini, kenapa begitu kepada kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW, termasuk Sayyidina Hashim, ayahnya Abdul Muthalib. Tidak ada orang berani. Padahal umur berapa? 20 tahun. Meninggal umur 20 tahun. Tapi kalau beliau sudah ngomong A, semua sak Mekah A. Tidak ada yang mengatakan diedit, itu tidak ada. Abdul Muthalib masuk. Semua sekarang naik ke atas gunung. Berarti diambil semua, naik ke atas gunung. Beliau datang ke Ka'bah, megang Ka'bah. Kan ini kan yang bangun kan kakeknya dulu, Nabi Ibrahim. Ya. Sambil mengatakan lahumma innal qauma yamna rihlahu famna rihala. Ya Allah, setiap orang menjaga kepemilikannya, maka jagalah milikmu ya Allah. Ya. La yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak. Jangan kau biarkan kekufuran mereka merampas daripada agama kita. Ini agamamu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka salibuhum, salib-salib mereka. Wansur ala ahli salibi wa abidihi al-yawma ahlak. Dan bantulah ya Allah orang-orang Mekah ini, bantulah dari serangan orang-orang ahli salib, orang-orang yang akan menghancurkan kami. Ini orang-orang yang non muslim ini mau menghancurkan kami. Wansur yauma al-yawma ahlak. Bantulah keluargamu ya Allah. Maksudnya orang-orang Mekah. In kunta tarikahum wa qabiltana fa amrun ma badal. Kalau engkau ya menerima kami dan menghancurkan mereka, maka urusan saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Naik ke gunung. Abraha mulai maju. Mahmud mau diajak maju. Mahmud ini tadi. Mahmud ini gajah yang paling besar tadi diajak maju, tidak mau. Dia memberot. Dia begini. Dia begini. Ditarik tidak mau. Tidak mau.
ditarik pakai rantai orang semua, berat bikin tak mau dia. Karena dia tahu itu salah. Kalau dia dibalikkan ke arah Yaman, ditarik sedikit saja udah lari. Dia ingin balik ke Yaman aja, katanya si Mahmud ini. Dipegang lagi, dikembalikan lagi, mau ditarik. Tidak mau lagi. Gajah-gajah yang lain juga tidak mau. Sampai diambilkan api, kakinya dikasih api, sehingga dia loncat maju ke depan, dikasih api lagi, dia loncat lagi ke depan, pelan-pelan. Tapi belum sampai masuk ke kota Mekah, jangankan ke Ka'bahnya, masuk ke, katakanlah sudah mendekati Ka'bah aja belum, rumah warga aja belum. Tahu-tahu ada satu kumpulan hitam dari jauh mendekat. Mereka melihat, loh, kok ada kumpulan burung. Mereka melihat dari jauh. Tahu-tahu setelah dekat, burung-burung adalah burung yang membawa batu-batu yang min sijil, yang bahan dasarnya itu dari batunya api neraka. Dicekernya, cakarnya, dan dicucuknya 3. Satu burung 3. Jadi ini begini, sambil ini pegang begini. Semua ada namanya. Ada namanya. Siapa aja di sini? Tarkompres ini ada namanya di situ. Ya, di situ ada namanya. Ditulis itu. Ya, tulis. Semua ada namanya. Di batu-batu itu ada namanya semua. Nah, sehingga ditulis semua namanya. Dan tidak akan salah dia. Tidak akan salah. Jadi siapapun yang tertulis di situ dia tidak akan salah. Dilempar, mereka mulai kelihatan batu yang sekian itu kena badannya orang pasukannya Abroha, langsung bolong. Dilihat sini, yang belakang lihat, tuh, bolong Pak. Iya, mati, tumbang, lari mereka. Dilempar semua oleh Toiron tadi itu, burung, bukan ababil namanya, bukan ababil. Ya, ingat ababil artinya apa? Ada yang ingat ababil artinya apa? Apa kemarin sudah kita bahas ini. Apa? Jamaah. Apa ababil? Ya? Apa ababil? Apa ababil? Hah? Apa ababil? Ingat. Ababil itu berjamaah. Ini di sini. Tarmihim bihya wa ba'atsa 'alaihim tayran atadhum jama'at. Rombongan. Jamaat. Tapi seperti saya ingatkan, ya jangan sampai keliru kalau mau sholat ke masjid. Mau kemana Pak? Sholat ababil. Sholat ababil tidak ada. Bukan sholat ababil, tapi sholat jamaah. Tapi ababil itu sholat sesuatu yang sifatnya berskuadron. Ya, Anda kalau lihat pesawat 5 jalan, nah itu ababil. Nanti lewat lagi 5, itu ababil. Ya, kemudian tarmihim bihijarah, melempar mereka dengan batu yang dari sijil. Faja'alahum ka'asfim, seperti mereka itu daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat, bolong. Jadi ini bolong, sini bolong. Kepala separuh hilang, tinggal muka saja, hancur. Termasuk Abroha. Ka'bah baik-baik saja sampai sekarang. Dan Abdul Muthalib tinggal megang saja. Lahumma innal qawma yamna'riha lahu famna'riha. Ya Allah, ini milikmu ya Allah, jagalah. Jangan dibiarkan, ini saya pasrahkan pada. Hancur ini orang. Tinggal saat lari dia ke Yaman. Diikuti terus oleh seekor ababil tadi. 24/7, 24 jam 7 hari seminggu. Dikejar terus dia. Kalau dia istirahat juga di pinggir. Bawa satu. Tunggu dia. Gitu kan. Tetap aja dia tidak mau. Ditunggu terus, diusir tidak mau. Tidur
bangun lagi, besok pagi dilihat masih ada, lari lagi dia, pulang, seadanya makanan dimakan, berangkat lagi, masih lihat, ini enggak ya, kok CCTV gini. Sampai di Yaman, pasukan-pasukan yang ada di Yaman itu lagi nyetir lagu dangdut. Kemudian dikasih tahu, ini sudah compang-camping, hancur badannya, sebulan di jalan. Dia mengatakan, gimana kabarnya? Sudah beres? Oh, orang-orang ini hancur. Loh, kok bisa? Hancur. Lah kok bisa hancur? Iya, ada burung, datang rombongan, kemudian kita dilempar batu. Ya orang nggak, siapa yang nggak ketawa? Sampean ini stres rupanya, sampean ini ketawain sama orang ini apa? Dia belum selesai ngomong, satu burung tadi kasih juga ditulup sama yang satu tadi, kasih batunya itu los ke yang terakhir tadi, tembus ke badannya, bolong badannya di depan ribuan pasukan yang tersisa di Yaman. Ya, pasukannya di Yaman kan, oh iya, wah, iki lho aku sih ngomong kan. Aku sebatin aku gak enak aku, kan banyak yang begitu. Kalau sudah selesai, aku sebatin. Kalau tidak selesai, aku sebatin juga. Aku gak enak, sudah kita ditinggal aja. Mereka pulang ke Ethiopia, ya, mereka pulang ke Ethiopia dan selamatlah Mekah. Dari situ mereka semakin respect kepada Abdul Muthalib. Orang ini jangan dicari masalah ini. Jangan-jangan kalau kita bermasalah sama dia, nanti kalau dia berdoa, burung dikirim sama Tuhan. Makanya waktu Rasul itu kecil, Abdul Muthalib punya karpet merah di sebelahnya Ka'bah. Abdul Muthalib ngomong apapun jadi. Ya, aman. Maka ketika Rasul lari-lari kecil, umur 6 tahun kurang lebih, lari-lari di atas karpetnya Abdul Muthalib, ngamuk orang Mekah. Ini baginda Maharaja, Paduka Abdul Muthalib, kamu injak karpetnya, ya anak, kamu ngamuk apa? Abdul Muthalib ketok, sopo? Siapa kamu mau melarang dia? Ya. Siapa kamu mau melarang dia? Ini cucu saya. Anaknya aja tidak boleh, Pak. Anaknya Abdul Muthalib aja tidak boleh ke sana. Ini cucu saya. Dia mau apa saja, jangan kamu larang. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan anak ini nanti. Sini nak, pangku di karpetnya Abdul Muthalib. Itu Abdul Muthalib. Jadi, sapa rek cilik iki? Anaknya aja ndak boleh, cucunya boleh. Memang putunya abote kayak watu. Orang lebih sayang ke cucu daripada ke anak, biasanya begitu. Jadi dirawat betul Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Abdul Muthalib. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Thalib. Antum Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Abdul Muthalib ya. Ya bisa Abu Thalib juga ya. Itu Abdul Muthalib itu nama yang sangat istimewa. Kadang-kadang kalau di sini jadi Abdul Munthalib. Ya, ono mune. Nah, ya sebetulnya ada Abdul Muthalib. Toknya itu tasydid, Muthalib. Orang yang luar biasa. Kalau sedekah enggak pakai hitungan. Kalau sedekah enggak pakai hitungan. 100 onta. 100 onta itu berapa, Pak? Satu onta itu hampir 50 kalau yang punyanya beliau yang bagus, bukan onta yang unta-untaan Ridho Jaya itu, bukan. Ontanya beliau itu yang gede-gede itu. Satu bisa 30, satu bisa 550. Kalau 10 aja 500 juta. Ini kadang-kadang kalau sodako 100 onta, 5 miliar. Biasanya, tidak ada yang memviralkan waktu itu. Ya, istimewa sekali. Semoga kita nanti insya Allah bertemu dengan beliau ya. Insya Allah begitu ya. Saya rasa cukup ini, insya Allah kita bahas surat Quraisy di pertemuan yang akan datang. Nah, ini peringatan kepada kita bahwa
orang yang mendekat kepada Allah akan ada solusi, walaupun karena solusi itu tidak masuk akal. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan ngasih dia jalan keluar. Wa yarzuqhu, diberi rizki min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak terduga-duga. Bukan rizki fulus saja, rizki selamat, rizki sehat. Kadang-kadang sembuh dari sesuatu yang mestinya tidak bisa sembuh. Itu rizki yang tidak terduga. Ya. Punya fulus banyak tapi sakit. Nah, bisa jadi disembuhkan oleh Allah dan kita tidak tahu. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa orang bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah setelah usaha. Tapi kalau tawakal kok tidak ada usaha, tidak bisa. Allah minta ada usahanya. Ada usahanya. Seperti Abdul Muthalib itu megang Ka'bah, berdoa, itu usahanya. Ngangkat orang-orang ke atas gunung, naik. Itu usahanya. Dia berdoa, dia pasrah, dikasih. Tapi kalau langsung naik tanpa doa, tanpa pasrah, doa saja. Nah, harus ada. Siapa orang tawakal setelah ikhtiar kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa khatmul Quran saya